Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa membiasakan diri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana ada banyak keberkahan, ada banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa alasan kenapa Ramadan begitu dirindukan oleh seluruh umat Islam. Yang pertama, dilihat dari dimensi sejarah. Kemudian yang kedua nanti akan kita lihat dari dimensi spiritual. Dimensi sejarah yang pertama yang membuat bulan ini menjadi sangat istimewa adalah karena diturunkannya seluruh kitab Allah berada di bulan suci Ramadan. Mulai dari suhuf Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kemudian kitab Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Pemirsa yang kami hormati, Al-Quran turun pada hari Jumat, Jumatnya dimuliakan oleh Allah. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, Ramadannya dimuliakan oleh Allah. Al-Quran turun di Mekkah, Mekkah menjadi Makkatul Mukarramah. Al-Quran turun di Madinah, Madinahnya menjadi Madinatul Munawwarah. Sungguh luar biasa Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi mulia, maka Quran menjadi jalan keluarnya. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita semuanya adalah orang yang belajar Quran. Kemudian kalau sudah mengerti tentang Al-Quran, kita memberikan pelajarannya kepada orang lain. Al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir tentang Al-Quran
ia bersama para malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat menemui orang yang dahulu di dunia. Ketika ia mau membacanya, ia akan menjadi syafaat bagi kita. Bahkan Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang mau membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, mim, lam itu satu huruf, kemudian mim itu satu huruf. Artinya kalau kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Inilah yang kemudian Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya terdapat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah atau biasa kita sebut sebagai nuzulul Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW ketika selesai perang Uhud bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara yang menjadi syahid yang hafalan Qur'annya terbanyak, maka kuburkanlah terlebih dahulu. Nabi juga pernah mengangkat seorang pemuda menjadi pemimpin di antara para senior-senior yang sudah tua. Standarnya adalah karena Al-Quran. Nabi menyuruh umat Islam menjadi imam sholat pun karena bacaan dan hafalan Al-Qur'annya yang terbaik. Bahkan Amirul Mukminin ketika bertanya kepada Nafi tentang siapakah yang mau dijadikan pemimpin di lembah Bakkah, Nafi menjawab Ibnu Abza. Siapakah Ibnu Abza itu? Ibnu Abza adalah mantan budak. Wahai Nafi, apakah sudah enggak ada orang lagi? Kenapa mantan budak kau jadikan pemimpin? Maka Nafi kemudian menjawab, wahai Amirul Mukminin, meskipun ia adalah mantan budak, tapi dia hafal Al-Quran, dia juga ahli ilmu faraid. Kemudian Amirul Mukminin ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Memang sungguh benar Allah mengangkat suatu kaum karena Al-Quran ini dan Allah menjatuhkannya karena Al-Quran ini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, berbagai macam penelitian tentang Al-Quran sampai hari ini tidak pernah habis. Dan semuanya menunjukkan kebenarannya. Tidak satu pun ada keraguan kita temukan di dalam Al-Quran. Dan anehnya justru buku-buku tentang kebenaran Al-Quran yang menulis banyak tidak dari kalangan Muslim. Ini menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya Al-Quran. Makanya Allah memilih di hari yang mulia, di bulan yang dimuliakan pula. Artinya kalau kita ingin
dimuliakan oleh Allah, maka Quran jalan keluarnya. Kita ingin ditinggikan derajat kita oleh Allah, maka Al-Quran derajatnya. Bukankah pernah kita saksikan ada media yang viral, orang gila hafal surat Ar-Rahman. Padahal ketika ditanya, siapa namamu, di mana rumahmu, ia tidak tahu. Tapi file yang berbentuk Al-Quran yang ada di otaknya ini tidak hilang. File-file yang lain bisa rusak, tapi Al-Quran tidak bisa. Juga pernah kita saksikan di media televisi. Seorang anak umur 8 tahun. Ia ngangkat sendok saja tidak kuat. Ia tidak bisa berdiri, ia tidak bisa berjalan. Tapi subhanallah, dia hafal Quran. Boleh dikata anak itu adalah anak yang mentalnya terbelakang. Tapi sungguh luar biasa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Oleh karena itu, pemirsa yang kami hormati, ada penelitian terkini yang insya Allah kalau ini kita laksanakan, generasi Qur'ani yang akan datang, yang akan memimpin kita. Jika kita punya anak, kemudian anak kita membaca Al-Quran setelah maghrib dan setelah subuh, maka akan ditingkatkan kecerdasannya oleh Allah sampai 80% lebih. Artinya memang Al-Quran hebat. Sebelum zaman Renaissance, hampir semua yang menemukan dasar-dasar ilmu pengetahuan adalah orang-orang Islam. Seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Khwarizm, dan lain sebagainya. Kalau kita tanya siapakah guru mereka, mereka enggak punya guru. Gurunya adalah Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka dengan ini, para pemirsa, taulah kita bahwa peristiwa yang dahsyat yang kemudian orang menyebutnya sebagai nuzulul Al-Quran yang terjadi pada bulan suci Ramadan memberikan inspirasi bagi kita bahwa Al-Quran betul-betul akan mengangkat harkat martabat manusia, terutama orang-orang yang beragama Islam, akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang termulia dan mengalahkan segala macam agama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.